Yang pertama dulu soal debt-nya nggak ada ya, karena yang ada itu kan pinjaman ke pegawai ya, utang ke pegawai, dan satu lagi apa itu? Kalau nggak salah sewa peralatan ya, Sewa, namanya ya, iya pakai leasing. leasing. Sebenarnya kalau sewa peralatan, sewa aset, leasing itu kalau dia memang sifatnya long term, kan kita paham ya, dia bisa kita kategorikan sebagai financial lease ya, atau capital lease. Artinya itu tool untuk financing sebenarnya. Ya, maka saya bilang itu bisa kalau mau diperhitungkan sebagai debt, dan kemudian cost of debt-nya ya dari situ. Kemudian mengenai cost of equity, tadi saya kurang ngerti tadi, kalau cost of equity kok kaitannya dengan penerbitan obligasi ya, karena obligasi itu kan debt ya, obligasi itu debt, obligasi itu kan utang ya, obligasi kan utang ya. Jadi kalau cost of equity itu nggak ada kaitan dengan obligasi. Obligasi itu kalau dia ada itu kita gunakan untuk menghitung cost of debt. Yang soal kita kemarin ya kita bahas ya, yang soal WACC apa itu perusahaannya. Paros ya, Pak, itulah pokoknya. Yang dia punya pinjaman ke bank, dia punya pinjaman ke lembaga keuangan non bank, dia punya obligasi itu kan. Maka kita cost of debt-nya kan memperhitungkan kesemuanya, baik yang dari bank maupun yang obligasi. Ya. Jadi kalau cost of equity nggak ada hubungannya dengan obligasi atau bond. Nah, cost of equity itu ya saham preferen atau saham, ya kan, ekuitas itu kan saham kan, dan saham itu bisa common stock, saham biasa, atau saham preferen. Kemudian kalau saham preferen kita perlu mengetahui dividennya dan kemudian harga pasarnya. Tapi dan juga itu juga yang kita pakai untuk common stock ya. Cuma persoalannya Bukalapak ini ya jangankan dia bayar dividen ya, karena selama ini pun dia masih rugi kan ya, sehingga memang informasi dividen tidak diketahui kan ya, tidak ada karena memang dia masih rugi kan. Kalau tidak salah kan ya, Iya Pak, masih rugi terus. masih rugi, sehingga yang nggak ada dividen. Artinya kita tidak bisa menghitung cost of equity based on dividend calculation ya. Nah, terus yang mungkin apa? Yang mungkin dilakukan itu dengan si APM menurut saya, capital asset pricing model. Nah, di situ kita perlu tahu risk free-nya. Nah, risk free silahkan Anda searching, googling ya, yield-nya obligasi pemerintah yang midterm, yang 10 tahunan, ya, yield-nya atau maturity, yield to maturity-nya itu berapa, market interest-nya lah ya, itu berapa, itu risk free-nya. Kemudian beta. Nah, beta kalau di paparan sebelumnya kan kita lihat ya, di paparan mengenai BACC kan kita lihat ada contoh dari Pevindo, beta perusahaan ini. Nah, coba Anda searching, Anda googling, ada nggak beta dari Bukalapak? Mungkin ada atau mungkin nggak ada. Kalau tidak ada, ya kita buat gampang saja ya. Yang penting kan maksudnya kan supaya kalian bisa ini kan ya. Artinya we are able to solve the problem as long as data provided ya. All data is on the table. Kalau datanya semuanya ada, kita bisa ngerjakan. Intinya kira-kira seperti itu kan. Nah, ini datanya nggak ada nih, beta tadi misalnya. Ya sudah, dibuat gampang saja lah ya. Betanya kalian asumsikan. Nanti ditulis di itu. Nah, karena poinnya bukan itu kan sebenarnya kan. Poinnya adalah kita tahu bagaimana mencarinya. Terus risk premiumnya bagaimana? Risk premium sama juga, boleh jadi data itu juga nggak tersedia. Kalau tidak tersedia ya lagi-lagi diasumsikan saja. Nanti ditulis, asumsikan.
Nah, dengan data yang kita create berdasarkan asumsi itu, maka kita bisa menghitung cost of equity dengan cara CAPM, capital asset pricing model. Baru kalau sudah dapat cost of equity-nya, maka kita kemudian bisa valuasinya, at least kita bisa menghitung dengan metode valuasi yang menggunakan cost of equity sebagai discount rate-nya itu apa? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Metode valuasi yang menggunakan cost of equity sebagai discount rate-nya. Apa? Itu Selan jawab tapi masih mute. Itu jawab nggak itu? Apa Daniel? Abnormal earning, Pak. Ya? Abnormal earning. Abnormal earning dan Discounted dividend model. Dividen model. Nah, kalau dividen modelnya kelihatannya nggak bisa juga di exercise ya, karena tidak ada data soal dividen. Maka satu-satunya yang likely bisa kita pakai itu yang abnormal earnings. Dicari tuh di laporan keuangannya Bukalapak itu abnormal earning-nya dan sebagainya ya. Kemudian nanti present value-nya dengan cost of equity yang kita dapatkan dari CAPM tadi. Nah, jadi sekali lagi dengan segala keterbatasan, kalau misalnya ada data yang memang tidak tersedia, silakan saja Anda asumsikan. Ya, itu ya Ilham ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Kalau yang soal daerah, analisis laporan keuangan daerah, apakah ada isu? Minta tolong ya. Jadi mungkin kuliah kita atau kuliah saya tidak mengcover semua bahan yang terutama yang sifatnya ini ya teori. Ya, kalau yang kalkulasi ya sebenarnya kan ALK itu kan practical subject kan ya. Practical course. Jadi mata kuliah yang memang sifatnya praktis, makanya ada banyak soal ya, kita exercise dan sebagainya. Tapi di luar itu kita perlu punya pemahaman kan tentang ya teorinya dan sebagainya. Nah, di yang laporan keuangan daerah mungkin ada bagian yang mungkin tidak masuk ya, tidak tercover dalam kuliah saya. Itu seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, ya minta tolong itu dibaca sendiri, dipahami sendiri. In case ada yang kurang jelas atau perlu pendalaman, silahkan di-raise, ya, ditanyakan. Otherwise, saya assume bahwa ya kalian sudah paham, ya. Sehingga mungkin tidak perlu, karena ya itulah penjelasan yang sebenarnya dengan membaca modul dan PPT-nya itu bisa. Kalau tidak ada, coba saya tanya deh ya. Ini mana nih videonya yang belum hidup? Bima, saya tanya Bima. Ya, rasio yang dipakai dalam analisis laporan keuangan daerah apa saja? Ini ya klasternya maksudnya. Atau oke, silakan kalau bisa kasih contoh. Ada analisis horizontal, Pak. Analisis horizontal. Dijelaskan nggak, Pak? Atau sebutin aja? Sebutin coba. Ada analisis horizontal,
vertikal, terus analisis yang kesesuaian dengan peraturan itu, Pak. Compliance. Lagi. Yang kemarin kita ini exercise, kita apa? Latihan itu Oh, ada ya. analisis rasio, ada likuiditas, solvabilitas juga, terus efektivitas penggunaan anggaran, penggunaan pendapatan, realisasi pendapatan, terus independensi, Oke. terus rasio ketergantungan. Oke. Kalau apa ruang fiskal itu apa? Ruang fiskal. Pedro. Fiskal space. Fiskal space itu apa? Fiskal space. Rumusnya apa? Gimana Pak? Terputus-putus Pak tempat saya Pak. Gitu. Fiskal space itu apa? Fiskal space. Ruang fiskal. Ruang fiskal ya Pak? Ya, ruang fiskal. Ruang fiskal itu pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat gitu Pak. Kenapa? Pengeluaran. Yang disediakan maksudnya yang digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah Pak. Ada yang mau ini melengkapi? Hanis Kar. Mana nih videonya nggak? Hidup. Apa ruang fiskal itu? Fiskal space. Ruang fiskal adalah yang digunakan untuk mengukur ketersediaan uang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa Definisinya mengancam. itu ya. Ya. Jadi ya pada intinya ruang fiskal itu ini kan ya dari pendapatan ya. Pendapatan atau pendapatan asli daerah. Kemudian diperhitungkan dengan belanja rutin dan belanja yang mengikat ya. Sehingga dari situ masih ada nggak kira-kira space atau ruang ya, dan itu menjadi pertimbangan semua pendapatan ya, total pendapatan jadi kurang dengan belanjanya ya, belanja yang mengikat, belanja yang apa namanya yang sudah ditentukan penggunaannya ya, untuk melihat apakah suatu daerah itu masih punya ruang ya untuk keperluan yang lainnya atau sudah minus. Oke, kalau tujuan analisis laporan keuangan itu salah satunya antar generasi, keseimbangan antar generasi ya, intergenerational equity atau balance. Apa itu? Eri, apa Ri? Maksudnya? Iya Pak. Ya, maksudnya apa? Nanti tesnya open book ya?
itu kuncinya Anda harus tahu where to go, ya kan? Harus tahu where to go. Nanti kalau sudah bekerja, misalnya ya kita nyusun peraturan atau kita apa namanya ya rapat, diskusi dan sebagainya, itu mungkin ya nggak semuanya kita hafal di kepala. Cuma kita tahu where to go, ya, di mana harus nyari. Ada satu skill, ya, ada satu skill namanya googling. Anda percaya nggak? Ya kita semua pernah googling, ya, itu keseharian kita googling. Tapi googling itu ada skillnya juga. Dan pernah ada satu kejadian, ya, nah, ini mungkin nggak akan terjadi di kalian ya, karena mungkin kalian kan nanti jalurnya ke birokrasi ya, pemerintahan. Ini di tempat yang lain yang rekrutmen untuk yang private ya, di company corporate. Tapi ini bukan di Indonesia. Jadi biasa kan kalau untuk melamar pekerjaan itu apa namanya, diminta CV-nya, ya, diminta untuk menjelaskan apa sih kompetensi Anda, apa sih portofolionya apa, ya kan? Portofolio itu bisa diperoleh dari latar belakang pendidikan, latar belakang training, mungkin juga experience, pengalaman pekerjaan dan sebagainya. Itu portofolio. Ya. Kita harus punya portofolio, dan itu penting ketika kita hunting satu job. Nah, ada satu kejadian di mana yang diterima itu orang yang di CV-nya itu mencantumkan salah satu keahliannya itu googling. Dan it's not just googling, tapi apa namanya, googling yang efektif, ya. Dia jadi kalau googling itu sebenarnya kan how we formulate the keyword. Ya. Bagaimana kita meng-create satu keyword sehingga ketika kita googling itu yang kita cari itulah yang muncul. Kalau kita sekedar misalnya nyari apa ya? Ya nyari sesuatu, kalau keyword yang kita gunakan untuk search itu terlalu generik atau apa, informasi yang muncul itu ya mungkin banyak sekali, abundant kan memang beberapa halaman. Tapi kan kita nggak mungkin periksa dari halaman 1 sampai halaman 100, ya kan? It will take time kan, akan habis waktu kita. Jadi bagaimana kita membuat keyword sehingga kemudian yang muncul itu memang yang benar kita cari. Itu keahlian khusus. Ya. Dan itu yang tadi saya bilang, we don't need to memorize everything ya dalam ini kita. Tapi kita tahu where to go. Kita tahu bagaimana search. Nah, sama dengan tadi, yang penting kita punya akses ke internet, Google. Kalau kita punya kemampuan Google, kita tahu where to go, dan kita akan nemu apa yang mau kita inginkan atau yang diminta orang lain untuk kita carikan. Sama juga dengan kalau tadi bicara soal peraturan ya, atau soal inilah ya, ketika di pemerintahan itu kan kita biasa berdasarkan undang-undang ini, berdasarkan peraturan pemerintah ini, berdasarkan perpres ini. Nah, mungkin kita nggak hafal, tapi kita tahu ketika ada isu ini, oh kita nyarinya di undang-undang ini. Pasalnya berapa? Pasalnya ini. Jadi kita tahu where to go. Sepanjang kita punya device, ya, pakai laptop atau tablet atau apa, ada internetnya, kita atau mungkin kita punya filenya sendiri, kita cepat nyarinya. Nah, itu juga maksud saya ketika di nanti ujian ya, UAS atau apapun, open book, ya kita nggak perlu memorize semuanya, tapi kita tahu kemana kita harus pergi. Ya, karena jadi artinya kita familiar dengan materinya. Oh ini. Ketika ada isu soal ini, kita tahu oh langsung ke segmen ini. Jadi kita nggak usah ngurutin nggak usah nyari di modul analisis laporan keuangan. Kan berapa halaman tuh modul analisis laporan keuangan itu?
berapa? 50 lebih ya? Berapa halaman? Atau kalau kita di PPT-nya, ya PPT itu sudah mengcover sebagian besar loh ya. Ada bagian di modul itu yang tidak tercapture di PPT. PPT-nya sendiri kan 62 slide ya. Ya kan? 62 slide. Itu panjang itu. Nah, maksud saya jangan sampai pas ujian Anda gampang open book. Nanti juga tinggal kita. Tapi ya kalau kita seperti itu nanti waktu kita dapat satu pertanyaan, terus kita cari ngurutin slide 1, slide 2, slide 3 sampai 62, baru ketemu di slide 40. Oh, ini jawabannya di sini. You get the correct answer, but you waste your time. Tapi Anda membuang waktu. Soalnya sendiri ada mungkin 40, 50. Belum soal hitung-hitungannya. Ya, jadi maksud saya make yourself familiar dengan ininya gitu ya. Kalau isunya ini, di sini tempatnya. Kalau slide ya slide ini. Kalau di modul, ini di bagian. Jadi kita nggak harus ngurutin dari halaman 1, enggak. Tadi misalnya tentang intergenerational balance atau intergenerational equity. Yang penting kita tahu konsep besarnya apa. Kalau detailnya apa, kita buka, kita tahu, itu di bagian tujuan analisis laporan keuangan. Langsung kita ke sana. We know exactly where to go. Itu maksud saya. Ya, jadi maksud saya jangan nyarinya tuh pas ini nanti habis waktu. Oke, tadi Eri gimana penjelasan sedikit soal intergenerational equity itu gimana maksudnya? Ya. Boleh diulangi? Soalnya suaranya kecil, Pak. Oh ya. Suara saya kecil di semuanya atau? Hanya di RI. Maksud dari intergenerational equity ya sebagai salah satu tujuan analisis laporan keuangan daerah. Oke, yang lain deh. Ada yang bisa bantu nggak? Izin, Pak. Silakan, Anda. Jadi keseimbangan antar generasi itu, jadi memikirkan apa generasi yang akan datang itu ikut menanggung beban pengeluaran tersebut, Pak. Menanggung bebannya, Pak. Menanggung beban dari misalkan kalau utang gitu kan, berarti kan kita nanggung, yang si generasi selanjutnya ikut nanggung juga. Jadi keseimbangan antar generasi itu Pak, secara itunya. Ya, oke. Ya, makasih. Itu ya. Jadi maksudnya Anda tangkap konsep besarnya gitu ya. Konsep besarnya. Ya, tujuan laporan keuangan itu ada soal transparansi, accountability, manajemen, ya, evaluasi kinerja, masalah terkait dengan evaluasi kinerja apa. Terus ini dalam terkait dengan masalah analisis laporan keuangan daerah ya atau penyusunan laporan keuangan daerah itu ada infrastruktur akuntansi, ada supply and demand. Ada yang sudah baca itu di PPT nggak ada, adanya di modul. Kalau supply-nya apa? Yang masuk supply dalam infrastruktur
akuntansi itu. Ada yang sudah pernah baca? Belum ada? Ya, siapa tahu nanti ada soal di pilihan ganda ya, soal itu supply and demand. Ya, kurang lebihnya kalau untuk infrastruktur akuntansi itu supply-nya yang memasok kebutuhan soal akuntansi ini ya pendidikan, ya kan? Pendidikan di perguruan tinggi ada jurusan akuntansi yang itu kan memasok tenaga-tenaga akuntansi. Sementara demand-nya itu kebutuhan akan akuntansi yaitu dari standar akuntansi ya, karena standar akuntansi kan mensyaratkan entitas keuangan itu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar, baik itu konteks yang private ya dengan standar akuntansi keuangan, atau kalau di pemerintahan berarti standar akuntansi pemerintahan. Ada juga demand dari mungkin organisasi internasional ya, dari DPR juga ya, parlemen, karena soal pertanggungjawaban keuangan ya kalau konteksnya pemerintahan itu dipasyaratkan. Ya yang seperti itu ya, mungkin saya katakan too many details ya di modul itu. Detailnya itu banyak ya, yang mungkin kuliah kita nggak bisa mengcover satu, tapi itu bisa dipelajari sendiri maksud saya. Jadi please Anda kuasai materinya, paling tidak Anda paham, dan kalau nanti pada saat mengerjakan mau konfirmasi, Anda tahu exactly where to go, mana memastikan di sini bisa cepat. Yang saya bilang, jadi seperti pengalaman di UTS itu ya, itu banyak mungkin nilainya kurang memuaskan itu karena terutama di pilihan gandanya itu nggak ketolong. Yang beberapa kali saya bilang kalau di pilihan ganda itu kalau salah ya salah sudah. Kalau soal 40 Anda salah 20 ya itu nilai maksimal Anda itu sudah tinggal 80 ya kan, 20 poin sudah hilang ya. Nah ditambah kalau misalnya esainya di soalnya karena tidak lengkap, atau kemarin tuh ada tuh saya lupa di kelas ini atau enggak, satu soal itu sama sekali dia nggak mengerjakan, satu atau dua soal blank gitu, ya sudah sama sekali nggak bisa ketolong. Sebenarnya saya cukup bermurah hati itu, sepanjang langkahnya itu sudah ini, saya angka kebenarannya nggak terlalu, ini langkah sudah ya. Jadi please Anda perhatikan masalah itu. Oke. Kita ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini saya cuma nunjukin aja, nggak akan bahas terlalu panjang ya.
jenis-jenis analisisnya horizontal ya dengan daerah lain. Kemarin ada tuh yang bertanya Japri itu membandingkan dengan daerah lainnya ini seperti apa? Gitu. Nah, maka saya sampaikan ya ini persis seperti waktu kita menggunakan metode price multiple evaluasi ya di business valuation kita ada satu metode yang tidak pakai discount rate ya price multiple kan membandingkan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Nah, yang kita jadikan pembandingkan yang sama karakteristiknya kan. Maka di sini analisis horizontal kalau ditanyakan dibandingkan dengan mana? Kalau disoalkan Tangsel dibandingkan dengan Tangerang. Maka tentu harus dengan daerah yang memang punya karakteristik yang sama. Kalau kita sedang menganalisis laporan keuangannya Pemprov Jawa Barat, ya jangan dia dibandingkan dengan Pemprov Surabaya, yang satu provinsi, yang satu kota. Jadi sama-sama provinsi. Kemudian membandingkan Jawa Barat dengan Papua kejauhan mungkin ya. Yang mungkin tepat ya mungkin yang di Jawa, yang penduduknya juga sama. Jadi seperti itu ya. Kata periode, analis vertikal, ya, perubahan maupun ya analisis komponen laporan keuangan, ya, trennya, ya, berarti time series, ya, source of fund, ya, compliance ya tadi disebut sama tadi. Ini Anda harus paham. Sudah jelas nih ya, maksudnya asas-asas ini ya. Pre-label, universalitas, spesialitas. Sudah jelas? Spesialitas ya, misalnya tidak boleh terjadi pergeseran anggaran. Jadi anggaran itu kan sudah dikotak-kotakkan kan. Dari kalau kita paham ya, soal siklus anggaran, undang-undang APBN kalau levelnya di pusat ya, undang-undang APBN biasanya disahkan oleh DPR itu bulan Oktober, setiap bulan Oktober untuk anggaran tahun selanjutnya. Jadi seperti APBN 2022 ini itu sudah disahkan DPR Oktober 2021. Tapi itu yang ada di undang-undang kan masih global kan, lalu dirinci per KL, per kementerian lembaga itu DIPA itu Desember. Terus nanti dirinci lagi sampai ke tiap unit, sampai tiap belanjanya. Nah itu nggak boleh sembarangan. Anda misalnya dapat ada, termasuk ini di daerah ya, ada satu unit, ada belanja barang, ada belanja modal, ya tiba-tiba belanja barangnya masih banyak, belanja barang masih banyak, belanja modalnya sudah nggak ada, tapi butuh beli mobil misalnya. Bisa nggak menggunakan anggaran belanja barang untuk beli mobil? Nggak bisa. Ya. Padahal unit itu, atau kita nyebutnya satker itu, masih punya anggaran. Tapi di pos yang lain, bukan buat beli mobil. Nah, itu nggak bisa. Begitu saja geser-geser anggaran. Yang penting kan anggaran saya, duit saya nggak bisa. Ini anggarannya tapi untuk keperluan ini, bukan untuk keperluan itu. Kalau mau diubah ya berarti harus minta persetujuan. Ini spesialitas, periodisitas, bruto apa maksudnya bruto. Terus ini yang lanjutan analisisnya, likuiditas, validitas, efisiensi, ya you know what that means ya. Ini yang independensi, ini yang banyak ya untuk laporan keuangan apa namanya daerah, bagaimana satu daerah itu apakah sudah mandiri atau belum. Nah, kemudian interpretasinya menggunakan ini, atau kita menggunakan rasio yang lain ya, interpretasinya kalau angkanya sekian berarti kalau angkanya 20% berarti dia rendah sekali, dan ini artinya pusat masih dominan. Terus ada soal prioritas ya.
serasian, belanja tidak langsung, belanja langsung. Ya. Oke, kemudian aktivitas itu dibandingkan dengan realisasinya, atau realisasi dibandingkan dengan rencananya. Kurang dari 100%, maka kurang baik. Efisiensi growth, ya, tax ratio, silpa, debt service coverage ratio. Ini nanti akan kita singgung juga di materi soal ini kan materi yang kemarin sebenarnya kita ini ruang fiskal yang tadi saya tanyakan ya. Primer, keseimbangan primer. Oke, ini materi kemarin. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kita lanjutkan ke obligasi daerah. Ya. Boleh nggak pemerintah daerah itu menerbitkan obligasi? Ya boleh Pak. Pemerintah daerah utang itu boleh. Ya. Tapi kalau utangnya dalam bentuk obligasi, bond, itu boleh, tetapi syaratnya ketat. Kenapa? Karena atau saya tanya deh, kenapa ya? Kalau pemerintah daerah pinjam ke bank itu oke ya. Tapi kalau pinjam obligasi, kenapa syaratnya lebih ketat? Ada apa? Kira-kira kenapa? Izin, Pak. Ya, Karena ada bunganya, Pak. oh, ya. Kenapa, Ustaz? Karena ada bunganya, Pak. Ada bunganya. Saya tadi. Itu Pak, mungkin karena obligasi daerah ini tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, jadi diurus oleh daerah tersebut sendiri, jadi lebih sulit bertanggung jawab. Karena ada bunganya, oke. Ya, artinya ada cost-nya ya. Ini kan cost of capital, ya kan? Cost of capital sama dengan perusahaan. Cost of capital. Saya bilang karena ya kita kan menganut ini desentralisasi. Laporan keuangan pusat dan daerah pun itu sendiri-sendiri. Laporan keuangan pusat di audit sendiri, nanti dapat opini sendiri dari BPK. Laporan keuangan daerah, tiap provinsi dan tiap kota itu sendiri-sendiri, kota kabupaten sendiri-sendiri. Ada namanya LKPP, laporan konsolidasi, tapi itu konsolidasi laporan pemerintah pusat, ya hanya pemerintah pusat saja. Di LKPP itu artinya di situ semua kementerian lembaga masuk, tapi daerah nggak masuk karena namanya laporan keuangan pemerintah pusat, daerah sendiri. Ini memang urusannya sendiri-sendiri, maka tadi saya bilang ya. Tapi mungkin yang membuat ini perlu diatur secara strict ya, karena ketika pemerintah daerah menerbitkan obligasi itu artinya pemerintah daerah pinjamnya ke masyarakat, pinjamnya ke publik, ya. Ketika kan nanti dijualnya di bursa efek kan ya, dan biasanya tradable, dapat diperjualbelikan lagi. Sama dengan saham, sama dengan obligasi perusahaan, korporasi, dijual di bursa efek. Anda bisa beli, kemudian ketika butuh uang, ya Anda jual lagi, dibeli oleh orang lain dan sebagainya. Ini ada kepentingan publik di situ. Itu kenapa ya perusahaan TBK, ya, kalau kita bicara konteks korporasi, perusahaan TBK, perusahaan terbuka yang sudah go public itu
dari sisi governance-nya itu lebih ketat daripada perusahaan pribadi. Perusahaan pribadi ya serah kamu lah. Kalau kamu bangkrut ya itu that's your own business. Itu urusan Anda sendiri. Tapi kalau perusahaan TBK sampai bangkrut, yang rugi bukan hanya si owner aslinya, tapi juga publik, masyarakat. Makanya ketat ada governance. Apa namanya? Hal apa atau requirement apa yang ada pada perusahaan publik tapi nggak ada di perusahaan pada umumnya? Contohnya apa? Paham maksud saya ya? Sahamnya mungkin Pak. Ya, Ilham? Sahamnya mungkin Pak. Kalau publik kan diperdagangkan di bursa, sedangkan private nggak diperdagangkan. Kenapa Perbedaan. sahamnya? Saham kalau yang perusahaan publik kan diperdagangkan juga di bursa. Jadi Enggak, ya. masyarakat harus bisa membelinya. Maksud saya Sedangkan dari tata kelolanya. Dari tata kelola perusahaan publik ini beda dengan perusahaan yang tertutup. Itu apa? Governance-nya ya. Anda pernah dengar istilah GCG kan ya, Good Corporate Governance. Ya bedanya di situ sebenarnya. Kalau perusahaan itu bentuknya PT, perusahaan terbatas, itu berarti struktur organisasinya seperti apa? Yang paling tinggi itu apa? Paling tinggi. komisaris Pak. Nah, SEO. no. Direksi, Pak. RUPS ya, Pak. Dirut Pak, direktur utama. PT itu apa? Masa direktur? Perseroan terbatas Pak. Ya, PT itu perseroan terbatas kan. Ya. PT terbatas itu kan perusahaan yang kekayaannya dibagi-bagi atas saham, kan? Itu perseroan terbatas. Nah, yang punya kekuasaan paling tinggi di situ siapa? Pemegang saham bukan, Pak? Pemegang saham, shareholder, karena dia yang punya, the owner-nya itu pemegang saham. Atau kalau beberapa pemegang saham, kita nyebutnya RUPS, rapat umum pemegang saham. Dia yang paling menentukan. Lalu kemudian ada komisaris, ya, baru ada direksi, CEO. CEO itu orang gajian, ya, orang gajian yang bisa sewaktu-waktu anytime bisa dipecat sama pemegang saham. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bedanya perusahaan terbatas biasa, karena PT itu bisa tertutup kan. Saya buat perusahaan, ya saya buat perusahaan, saya buat PT, 100% sahamnya punya saya bisa, itu PT. Itu PT, tapi 100%-nya punya saya. Dan I am the only shareholder. Ya, saya satu-satunya. Jadi rapat umum pemegang saham adalah saya. Anda tahu nggak? Kita punya banyak BUMN kan ya. BUMN banyak kan ya, badan usaha milik negara. Ada yang sudah go public, ada yang belum. Ya sudah go public apa contohnya? Telkom. Telkom. Apa lagi? Antam, Pak. Antam. Pertamina. Oh, Pertamina enggak. Pertamina itu 100% masih punya pemerintah. Ya. Ini Anda perlu tahu nih yang kayak ini. Kalau Antam tadi itu sudah dijual, Anda bisa beli sahamnya, Anda bisa jadi pemilik Antam meskipun ya ini bukan Anda bisa jadi pemilik Antam meskipun nanti kepemilikannya hanya 0,0000 sekian persen, which is kecil sekali, tapi Anda Antam, Telkom, Bank Mandiri, BRI, ya itu sudah go public, artinya pemegang sahamnya itu bukan hanya pemerintah, tapi ada juga BUMN yang 100% sahamnya masih dikuasai pemerintah, belum
dimiliki pihak lain. Pertamina salah satunya. Nah, dalam tadi perusahaan terbatas paling tinggi siapa? Pemegang saham atau rapat umum pemegang saham. Nah, kalau apa namanya yang sahamnya sudah go public, BUMN yang sahamnya dimiliki juga oleh publik, maka ketika RUPS ya mereka harus selenggarakan rapat itu biasanya di hotel, itu kan nanti datang siapa, pemerintah diwakili siapa. Tapi kalau yang 100% dikuasai negara, pemegang sahamnya ya satu orang. Itu Menteri Keuangan yang datang, tapi dia sebagai kuasa pemegang saham. Atau Menteri BUMN ya, kuasa pemegang saham. Jadi pemegang sahamnya itu. Jadi kalau rapat pemegang sahamnya Pertamina, rapat pemegang sahamnya BUMN yang masih 100% dikuasai negara, ya rapatnya simpel sekali, nggak perlu di hotel karena orangnya juga beberapa. Dan juga ada satu kuasa. Oke, ini cuma sekedar. Tadi kembali lagi ya, PT yang tertutup, sebagaimana Pertamina itu tertutup ya, karena hanya satu orang pemegang saham dan PT terbuka. Nah, yang tadi kembali ke pertanyaan saya, apa requirement untuk perusahaan terbuka yang tidak ada di perusahaan yang tertutup, PT yang tertutup? Ya dari ininya saja, dari sisi pemegang sahamnya atau rapat umum pemegang sahamnya, bedanya jelas. Kalau sudah dimiliki publik, maka RUPS itu ada jadwalnya, ditentukan minimal, saya tidak tahu prosesnya ya, tapi let's say ya, atau kelihatannya minimal 1 kali setahun harus diadakan RUPS itu, ditentukan. Kalau untuk perusahaan tertutup, ya suka-suka si ownernya, nggak perlu diatur secara rigid, ya kan? Karena risiko kan ditanggung si ownernya sendiri. Beda dengan perusahaan terbuka tadi. Di situ ada kepentingan publik karena ada sebagian publik yang memiliki sahamnya, maka diatur RUPS-nya minimal. Dari sisi komisarisnya apa bedanya? Antara yang Kalau perusahaan terbuka, komisarisnya setahu saya ditunjuk sama pemegang saham, Pak. Sedangkan kalau perusahaan tertutup, komisarisnya itu bisa dari pemegang sahamnya sendiri. itu bisa juga untuk perusahaan terbuka. Jadi komisaris itu kan sebenarnya wakil dari pemegang saham, ya, wakil dari pemegang saham, yang tugasnya mengawasi direksi, ya, tugasnya mengawasi direksi. Nah, pemegang saham terserah dia mau menunjuk siapa atau dirinya sendiri juga bisa. Banyak di Indonesia ini si pemegang saham itu ya sekalian jadi daripada gue gaji orang ya, mending gue aja, toh nggak harus tiap hari ngantor kan gitu kan. Paling dalam setahun cuma let's say 6 kali meeting, it's very easy. Oh udah gue aja daripada gue gaji orang. Kecuali kalau dia memang saya nggak mau kerja, pokoknya aku mau ya, orang kaya ya, mau kan untuk komisaris pun dia mungkin kasihkan ke rekannya. Tapi bisa pemegang saham jadi ini, atau kemudian dia tunjuk orang lain. Cuma ada bedanya antara perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup tadi dari sisi komisaris ya. Yuk, ada yang tahu? Ini nggak masuk materi, tapi ini pengetahuan umum yang berkaitan juga dengan HLK. Pernah dengar namanya komisaris independen? Pernah, Pak. Itu bedanya. Kalau perusahaan terbuka itu dia ada namanya komisaris independen. Anda buka kalau di Bukalapak ada kalau nggak salah. Atau mungkin belum ya, karena AR-nya, annual report-nya itu mungkin sebelum dia go public. Tapi sekarang dia harus punya komisaris independen. Ya, komisaris yang mewakili sebagian kecil dari pemegang saham. Yang pemegang saham yang eceran, yang retail itu yang punyanya dikit itu kan dia nggak mungkin, karena kan berkaitan dengan ini ya,
nggak mungkin semua pemegang saham diwakili komisaris kan, nggak mungkin apalagi kalau go public, maka yang kecil-kecil ini diwakili oleh pihak yang namanya komisaris independen. Itu di perusahaan terbuka Pak. Nah itu contohnya. Tadi kembali ke pertanyaan saya tadi masalah obligasi daerah, kenapa ya tadi yang sudah siapa tadi Fauzan sama Sela ya, kenapa perlu diatur rigid ya, karena ini ada kepentingan publiknya. Nah, publik itu dijaga. Tadi saya mencontohkan kepentingan publik dalam perusahaan yang sudah go public itu tata kelolanya, governance-nya diatur sedemikian rupa, ada komisaris independen, ada ini, ada itu, ada komite audit misalnya dan sebagainya. Kenapa? Karena ada kepentingan publik di situ. Kalau perusahaan itu bangkrut, yang rugi bukan cuma pemegang sahamnya saja, tapi juga masyarakat. Sama dengan yang kita bahas sekarang obligasi daerah. Kenapa sih pemerintah daerah agak dipersulit untuk obligasi? Karena ada kepentingan daerah, kepentingan publik di situ. Nanti yang beli obligasi itu masyarakat. Kalau obligasinya sampai default, pemerintah daerah tidak bisa bayar, yang rugi bukan cuma pemerintah daerah, tapi orang yang sudah beli obligasinya. Maksud ya? Oke, ini kita sekali lagi, ini mungkin saya cepat saja karena it's easy to understand ya. Tapi kecuali kalau ada yang mau dielaborasi silahkan. Ini ruang lingkupnya, materinya, obligasi pemerintah dasar hukumnya. Ini ada PMK tentang tata cara penerbitan dan pengajuan obligasi daerah. Nah, ini syaratnya tadi, ini ngeling dengan yang sudah kita bahas kemarin ya, soal analisis rasio itu. Nah, di sini ada jumlah kumulatif pinjaman itu tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan. Sama seperti kalau di tingkat pusat, kita untuk utang itu kan dibatasi ya, tapi referensinya ke GDP ya. Berapa itu? 60% ya. Nah ini untuk daerah juga dibatasi jumlah kumulatif pinjaman dengan yang mau ditarik itu nggak lebih dari 75% dari penerimaan umum, supaya sehat, supaya aman untuk mengembalikan. Terus ada rasio kemampuan keuangan daerah, debt service coverage ratio, tadi kita sudah singgung rumusnya ya, apa namanya, memperhitungkan pendapatan dibagi dengan biaya untuk pengembalian pokok, bunga dan sebagainya, paling sedikit 2,5. Cek lagi rumus debt service coverage ratio ya. Secara umum pendapatan dibagi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman pokok maupun bunga, paling sedikit 2,5. Terus ini persiapan pendaftarannya, ini sudah agak teknis, ini saya pikir Anda baca sendiri dari apa yang harus disiapkan ya, biayai ya. Nanti kita akan lihat bahwa obligasi kalau mau diterbitkan itu harus ngeling dengan satu kegiatan tertentu. Satu kegiatan tertentu dari pemerintah daerah, dan itu kegiatannya itu harus yang menghasilkan pendapatan. Kalau nggak menghasilkan pendapatan, nggak boleh dibiayai dengan refinancing dengan obligasi. Oke, terus juga ini yang paling bawah ya, mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD, ini harus ya. Terus dibentuk unit pengelola obligasi, terus penilaian kelayakan ya, kata obligasi dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya, bahwa secara umum prosedurnya, tata caranya itu mirip dengan korporasi yang mau masuk ke bursa efek, mau masuk ke bursa efek ya, apakah mau menerbitkan obligasi atau mau right issue, itu sama. Hanya tadi bedanya karena ini pemerintahan ya, maka ada misalnya permintaan persetujuan ke Dewan Perwakilan. Selebihnya ini pemeringkatan obligasi, kelayakan obligasi ini, dan nanti yang di bagian belakang itu sama
dengan korporasi kalau mau masuk ke pusat. Nah ini yang kemarin bersinggungan ya dengan yang sudah kita pelajari, analisis rasionya, menentukan independensi, menentukan kebijakan prioritas, rasio-rasionya apa saja, likuiditas, solvability, kinerjanya, kemampuan bayar pemerintah, fiscal space, primary balance, apa itu. Sampai setelah analisis semua analisis itu, maka apa yang menjadi parameter atau kriteria bahwa obligasi bisa dikeluarkan secara fiskal dia independen, ya. Diperlihatkan dengan rasio-rasio tadi ya, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, kemudian rasio prioritas pembangunannya juga bagus, kemudian likuiditas dan solvability-nya bagus, pemungutan pajaknya bagus, penyerapan belanjanya bagus, punya kemampuan bayar, antara lain ditunjukkan dengan rasio debt service coverage ratio. Ini sekalian baca sendiri. Bacaan obligasi daerah hanya dapat dijual di pasar modal domestik, nggak boleh jualnya di New York Stock Exchange, nggak boleh di bursa efek negara lain, jadi harus di Indonesia. Kalau dulu kita punya 2 bursa efek, BEJ dan BES, bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Sekarang kita satu aja, di merger itu bursa efek Indonesia. Ini yang paling bawah, obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan bukan manfaat. Ya, jadi kalau misalnya satu pemerintahan mau membangun taman, terus dia bangun taman, kemudian dia mau menerbitkan obligasi, bisa nggak? Boleh Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena taman kan nggak ada tarifnya ya. Tapi kalau mau membangun jalan tol, Pemda nih mau jalan tol. Bisa ya, karena jalan tol nanti ada pendapatan. Oke, ini jadi nanti daerah juga ada fase yang bersinggungan dengan Kementerian Keuangan, nanti ke OJK. Ini kalau OJK ini sebelum masuk ke pasar modalnya ya. Ini persiapan pendaftaran. Nah ini yang sama juga berlaku untuk korporasi yang mau masuk ke bursa efek ya. Nanti ada lembaga penjamin, underwriter ya. Ada kita pernah dengar istilah underwriter. Terus juga lembaga yang lain ya. Ini lagi-lagi rasio dari LK daerah, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi. Ini debt service coverage ratio yang parameter. Oke. Itu saja untuk materi mengenai obligasi ya. Poin-poin pentingnya seperti itu. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Yep. Terkait dengan belanja wajib, itu apakah sama dengan belanja rutin ya, Pak ya? Enggak. Meskipun ada singgungannya ya, belanja rutin itu yang memang setiap tahun perlu dibelanjakan untuk pegawai, untuk barang, apalagi ya. Ya itulah rutin, namanya kan rutin, berarti selalu ada. Sama kalau di rumah tangga belanja rutinnya apa? Belanja rutinnya ya untuk beli bahan makanan, untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air, RT itu rutin. Ya.
sebenarnya belanja wajib ya sesuai namanya yang wajib dikeluarkan, tapi tidak mesti dia sifatnya rutin. Ada misalnya satu program tertentu yang kemudian sudah ditentukan prioritasnya, tapi ini program yang mungkin berlangsung let's say 2-3 tahun, kan nggak rutin ya, 2-3 tahun, dan ini sudah ditentukan prioritasnya. Nah, itu wajib untuk dihitungkan. Jadi intinya seperti itu ya, Bindi ya, tidak sama tapi beririsan. Boleh jadi most of the belanja rutin itu merupakan belanja wajib. Nah, in term of mengerjakan ujian, Anda perhatikan saja nomenklaturnya. Jadi, data yang tersedia apa? Oh, belanja tidak langsung ada datanya, ada angkanya. Belanja langsung ada angkanya. Berarti Anda bisa menghitung rasio keserasian misalnya. Jumlah penduduk datanya nggak ada, ya Anda nggak bisa menghitung rasio yang berkaitan dengan perbandingan dengan jumlah penduduk, nggak bisa. Terus ada rumus yang menggunakan tadi belanja wajib ya, Windy misalnya ya. Ada rumus yang di dalamnya ada belanja wajib. Nah, as long as data mengenai belanja wajib itu ada, Anda bisa pakai itu. Tapi kalau nggak ada ya jangan pakai itu. Ya make it simple ya kalau untuk habis. Oke, tadi saya coba posting soal kuisnya di LMS kok nggak bisa ya. Jadi itu saya share di Excel, di WhatsApp. Siapa? Adinda nggak usah ikut dulu, nggak apa-apa ya. Nanti gampang, nanti bisa susulan. Sudah? Sudah dapat soalnya? Sudah, Pak. Silakan Anda kerjakan. Jadi tidak terlalu banyak narasi, kita langsung straightforward. Sudah ada data-data, Anda tinggal isikan. Dan itu Anda juga sudah dibantu juga, space mana yang perlu diisi, ya kan ya? Ada pertanyaan? Farid, mau nanya tadi? Enggak, Pak. Izin Pak, untuk batas waktu pengerjaan dan pengumpulannya nanti 45 menit ya. Please Anda kerjakan sendiri saja, nggak usah kerjasama ya. Saya nggak bisa ngontrol ya, tapi Anda kerjakan sendiri lah. Ini nanti penting juga baik buat Anda nanti di UAS nanti. Oke, jadi soalnya tidak terlalu banyak narasi, itu langsung berupa data. Anda tinggal diminta mengisikan. Pertama menentukan dulu diskon rate-nya, COC-nya ya. Lalu Anda diminta untuk evaluasi dengan 2 metode saja. Ya, Pak. Perhatikan sheet di itunya ya, ada sheet-nya ya. Anda diminta untuk apa itu saya malah lupa. Abnormal earning ya, sama cash flow atau dividen saya lupa. Ya itulah yang ada di situ. Sudah dibantu, ada kuning-kuningnya. Anda silakan. Oke, 9.40 lah ya. Kemudian di LMS ya, di Learning Management System ya. Oke, silakan dikerjakan. Gampang? bisa Pak, cukup. Nah, oke, alhamdulillah. Ya, itu ini ya, pemanasan, warming up. Kapan ini tes ALK-nya? Hari Jumat Pak, sesi pertama. Jumat, minggu pertama. Iya.
Minggu depan ya, berarti ya tanggal 4. Izin Pak, Ya, yang punya saya kan saya udah kirim Pak, tapi itu modif by ini, karena saya pakai laptop teman, jadi itu akun teman saya Pak. Jadi ntar kalau misalnya namanya bukan nama saya, tolong ya Pak. tapi filenya, sebentar. Ya, filenya nama saya, tapi yang modif di Excel-nya itu bukan nama saya, soalnya saya pakai laptop teman. Laptop saya lagi di servis soalnya Pak. Tapi filenya ini ya, filenya sudah dikasih nama ya? Ya sudah Pak, Oke. cuman di modif by di Excel-nya doang Pak. Ya. Makasih Pak. Jumat tanggal 4 ya. Setelah itu masih ada jadwal yang lain. Masih Pak. Jumat Minggu masih. depannya masih ada Ya, ujian. Pak. Sampai hari Rabu Pak. Sampai Rabu, Pak. Rabu, Pak. Oh, berarti paling nggak kalian punya waktu full ya untuk ini, in case yang tugas Bukalapaknya belum tuh Kamis Jumat kan ya. Maksudnya kalau mau nggak terganggu UAS, mau mikir UAS dulu, baru kemudian fokus menyelesaikan, ya masih ada 2 hari. Sampai Sabtu lah, sampai Sabtu is fine, ya 3 hari. Kemudian di LMS ya kalau itu ya. Nanti saya. Baik, kita masih ada waktu. Enaknya ngapain ini? Ada yang mau tanya? Mungkin mengulas materi lagi. Oke, ini yang minggu kemarin nih. Ya. Ini minggu kemarin yang ini kan sudah kita kerjakan ya. Nah, ini multiple choice-nya. Nomor 1. Andrew. Apa nih jawabnya nih? Yang B ya, Pak. Yang B. Ada yang lain? Julian Dewi. Yang bukan ya, pertanyaannya yang bukan kelemahan dividen model. Artinya di sini semuanya itu kelemahan dividen model. Tidak merefleksikan value creation. Benar kan ya? Benar. Benar ya? Karena yang sudah beberapa kali kita bahas, perusahaan bisa bayar dividen meskipun dia pinjam uang. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan value. Kalau yang ada hubungannya dengan value itu yang abnormal earning gitu ya, karena memang ada earning di atas normal yang dihasilkan, jadi ada value ya. Kalau dividen nggak ada hubungan dengan berapa dia dapat keuntungan, earning dan sebagainya. Dividen tidak menggambarkan performa perusahaan, benar juga ini, ya. Jadi memang ini kelemahannya. Dividen adalah keputusan RPS, benar. Jadi bahasa Jawanya opo jare RUPS. Jadi yang salah, artinya yang bukan termasuk kelemahan itu adalah yang D ya, dividend payout ratio-nya cenderung stabil. Ini justru benar yang kita pernah bahas di forecasting ya, behavior dari dividen itu ya cenderung stabil. Tapi ini bukan kelemahan ya, ini menunjukkan behavior. Oke, nomor 2. Udah deh, nggak usah saya tunjuk daripada ini yang mau jawab. Nomor 2 apa nih? C, Pak. C, Pak. C. Ini hubungannya dengan apa sih ini? Ya, ini hubungannya dengan yang
CAPM itu kan ya, sistematik risiko dan unsystematic risiko. Risiko sistematis, ya, sistematis itu artinya sistemik, terjadi berlaku untuk semuanya, ya. Berlaku biasanya ini indikator-indikator makro, perubahan tingkat bunga, ya. Jadi ini berpengaruh pada perusahaan A, B, C, semuanya sistemik. Kurs valuta asing, perang dagang. Nah, kalau korupsi manajemen itu tidak sistematis, dia ya unik, spesifik, ya. Oke, nomor 3. Yang tidak menjadi perhatian analis. A, Pak. A. Yang tidak jadi perhatian analis. Kemungkinan perusahaan melakukan buyback atau repurchase saham, ya, itu nanti akan mempengaruhi saham beredar. Terus juga rencana perusahaan membeli saham yang beredar right issue. Membeli rencana perusahaan dalam membeli saham yang beredar right issue. Membeli saham yang beredar berarti semacam nomor 2 juga, ya, treasury stock, ya. Atau kalau right issue berarti menerbitkan saham. Tapi intinya ini akan mengubah komposisi saham yang beredar. Financial asset, ya, A. Ya, karena ini sifatnya beda-beda antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Nomor 4. Iya, Pak. Ya? D, Pak. D. Oke, nomor 5. Di forecasting itu ada revisi kan, ya? B, Pak. B, Pak. Oke, nomor 6. Yang kaitannya price multiple. A, Pak. Oke, A. 7. Nah, beta nih, beta. Beta kita pakai di CAPM kan, ya? Misalnya. Beta itu seberapa sensitif, ya, nilai saham perusahaan itu dibandingkan dengan perubahan saham gabungan atau perubahan yang sifatnya makro atau agregat. Nomor 1 salah, ya, kalau betanya 1 itu berarti akan berubah selaras, ya. Kalau IHSG naik 2%, ya, saham perusahaan naik juga 2%. 1, ya. Nomor 2, kalau IHSG turun 2%, sementara saham perusahaan turun 4%, berarti betanya berapa? 2, Pak. 2. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini naik tapi turun, berarti harusnya minus, ya, betanya, ya. Iya, Pak. Berarti yang benar D. IHSG turun 1,5%, tapi saham perusahaan malah bergerak ke arah sebaliknya, 2 kali lipat, maka minus 2. 8. C, Pak. C, Pak. Oke, nomor 9. B, Pak. Ya? B. B, ya. CAPM itu untuk menghitung ekuitas, ya, equity. Jadi nggak ada urusan dengan utang. Kalau WACC baru komposisi. Terus
rumusnya CAPM ya kita tahu ya. Volatility itu apa tadi? Yang A ini apa berarti? Beta, Pak ya. Beta. Tingkat pengembalian dari instrumen, tingkat pengembalian pasar, market. Kita 10. C, Pak. C bukan, Pak? C apa A? Bedanya C sama A, Pak. Sama aja kayaknya. Sama. Yang D bukan, Pak? Coba yang A itu benar apa salah itu? A sama C itu kan sama. Benar apa salah? Ya, bisa saja terjadi. Hmm? Bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Kalau cost of equity tidak memperhitungkan interest tax shield, salah ya. Yang ada tax shieldnya itu yang utang. Kenapa? Karena utang itu pembayaran bunganya itu menjadi deductible expense. Cost of equity dihitung dengan market value daripada book value. Cost of equity gitu kan ya. Ya, ini benar. Cost of debt akan lebih tinggi dari cost of equity, belum tentu. Secara biasanya memang cost of debt itu lebih rendah. Lebih rendah kenapa? Karena dia mendapatkan preferensi kan untuk didahulukan ya. Jadi kalau bunga itu kan harus dibayar sebelum kita menghitung net income ya. Sementara kalau dividen itu ya berarti setelah kita mempunyai net income, artinya sudah di sudah perhitungkan dengan pembayaran bunganya. Ini D ini. D dengan dihitung dengan market value. Sama juga dengan bond ya yang kemarin. Kita nggak tahu nanti soalnya yang keluar bond atau enggak. Kalau keluar bond lumayan. Tapi dihitung dengan market value. Ini ada satu soal ini ya. Ini belum pernah kita. Tapi sama. Ini karena kita nggak punya waktu lagi, nah kita pahami saja soalnya ya. Ini bla bla bla. Ya. Analisis lingkungan bisnis strategi. Pasal 50%. Oke. Historical 3 tahun terakhir. Ini forecasting nanti ya masuknya ya. Rata-rata pendapatan kemarin 5%. Dari historical data ini kemudian diasumsikan atau diproyeksikan pertumbuhan 1% dari rata-rata historical secara konstan. Ini ketika membuat forecasting ya. Perputaran aset Telkom stabil pada rasio 1,2. Apa ini perputaran aset? Aset turnover, Pak. Aset turnover. Kemudian perkiraan free cash flow-nya tumbuh 5% setelah forecasting. Jadi ini info informasi yang kita buat dalam forecasting ya. Kalau di UAS nanti forecasting likely enggak ya, datanya sudah given. Karena panjang kalau harus menghitung forecasting segala. Jadi forecasting datanya sudah given, tinggal kita menghitung valuasi. Ini datanya, analisis finansial, margin laba, membuat keputusan tidak melakukan pembagian dividen. Ini informasi debt-nya, pinjamannya 50 juta. Obligasi dan pinjaman Bank Mandarin 50 juta. Nah, yang ini obligasi yang kemarin ini kita harus pada saat menghitung cost of debt-nya, kalau pinjaman bank ini tingkat bunganya ya 10%. Jadi cost of debt dari pinjaman bank berapa? 10, Pak. 10. Ini langsung simply kita pakai. Sedangkan yang obligasi ini kita tingkat kupon 10%, tapi ini tingkat kuponnya ya. Sedangkan cost of debt-nya kita menggunakan market. Di sini yang 3% ini apa?
Selisihnya. Selisihnya, spreadnya, ya. Ratingnya AA, selisihnya dengan yield to maturity obligasi pemerintah adalah 3%. Ini di sini, kalau di soal yang sebelumnya kan kita nyari sendiri di tabel ya. Kalau ini sudah even 3%, tapi 3% ini bukan cost of debt-nya loh ya. Ini apa? Spread-nya. Untuk mendapatkan cost of debt dari obligasi, diapakan 3% ini? Ditambah, Pak. Tambah apa? Tambah-tambah. Hah? Rate dari obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah. Risk free return. Mana datanya ada di bawah. Nih, yield to maturity obligasi pemerintah Indonesia saat ini 4% untuk tenor 10 tahun. Nih, 4%-nya ini ya. Risk free return tambah dengan spread-nya 3%. Jadi cost of debt untuk obligasi berapa? 7%. Ini lebih mudah karena kita nggak usah pakai tabel ya nyarinya. Ya, diingat-ingat ini selisihnya, spread-nya ditambah dengan distributornya. Tapi kemudian nanti ketika kita menghitung WACC, kita harus menghitung dulu market value obligasinya ini ya. Dengan kemarin kita ada 3 cara. Cara paling gampang yang masukkan aja rumusnya di Excel. Meskipun ini nominalnya 20 juta, tapi market value-nya bukan 20 juta. Ya. Ini kira-kira dihitung apa? Dijual dengan premium atau diskonto? Premium, Pak. Kenapa? Karena lebih tinggi ininya, kontrak rate-nya, Pak. Oke, dia nawarkan bunga 10% ya. Bunga pasarnya berapa? 7%, Pak. 7% tadi. Oke, got it. Terus, ya, sebentar saya tutup ini dulu ya. Oke, kemudian kan saja ini yang tadi history ya 4%, PPh 20%, nanti ini diperhitungkan pada saat menghitung WACC ya, tax shield-nya. Berapa sih APM-nya? Berapa cost of equity berdasarkan dengan metode CAPM? Risk-free-nya berapa? 4%. 4%. Betanya berapa? 0,8, Pak. 0,8. Anda tahu ya maksudnya 0,8 ya. Jadi dia bergerak lebih kecil daripada perubahan agregat. Tapi searahnya. Kemudian, nah ini, ini file yang ini di komputer satu. Ada yang ini nggak punya file materi pekan ke berapa tuh? 11 yang forecast yang BACC. Ada apa? Ada. Bisa minta tolong ditayangkan sama Ilham ya. Yang PDF ya? Yang BACC, yang cash flow forecasting ya kalau nggak salah. Ada, coba ditampilkan dulu. Ini bisa pakai komputer kantor. Belum sempat ini di drive-nya. Yang forecasting cash flow coba. Forecasting fair cash flow. Bukan yang BACC aja.
Bukan ini. Coba yang lainnya. Atau forecast cash flow di ini juga boleh deh, dibuka. Kira itu yang. Ini coba, nah yang itu. Nah ini ke atas, ke slide atas. Yang ini Pak, CPM. Ya, ke bawah. Ya. Bawah lagi nggak ada ya? Oke. Oke. Yang itu aja ke atas. Atas lagi. Up. Nah, nih. Ya, jadi rumusnya kan ini ya, risk free return ditambah beta dikali risk premium. Sebenarnya ini apa namanya, risk premium dikali, jadi yang di dalam kurung ini dikalikan beta itu sudah risk premium namanya, premium risk ya. Sedangkan yang dikalikan dengan beta itu sebenarnya namanya market risk. Market risk yang kemudian dikalikan dengan beta ini market risk. Nah, market risk dikalikan dengan beta itu risk premiumnya. Makanya CAPM itu untuk bentuk cost effective kan risk free return ditambah dengan premiumnya. Premiumnya itu beta dikalikan dengan market risk. Nah, market risk sendiri itu ini ekspektasi investor dikurangi dengan risk free return. Ekspektasi investor dikurangi dengan risk free return. Oke, tutup lagi Ilham. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, di sini kita ada informasi ini 14%, kan? 14%. 14% itu pertanyaannya ini untuk ini ya, interpretasinya. 14% itu yang mana coba sekarang? Nah, 14% itu adalah ya ini kan ekspektasi tingkat imbal hasil investasi mereka. Apakah 14% langsung dikalikan dengan beta dengan 0,8? Enggak, Pak. Nah, Bukan, Pak. 14% ini dikurangi dulu dengan risk free return yang 4%. Oke. Nah, 10% itu namanya market risk. 10% itu yang kemudian dikalikan dengan beta 0,8. Ya, sehingga beta 0,8 dikalikan market risk, ya risiko pasar yang 10% itu berarti hasilnya berapa? 8% ya. 8% itulah risk premiumnya. Sehingga cost of equity dari PT TLKM ini adalah risk free return 4% ditambah dengan risk premiumnya 8%. Atau sama dengan 12%, Pak. Oke, jadi ini kita enggak usah apa? Nah, ini perhitungan ini yang kemudian dibandingkan kan nanti kalau jadi kita tadi menghitung dibandingkan dengan hasil analisisnya Mr. Han. Ya, jadi ini nanti bisa saya posting kalau mau latihan, tapi singkatnya meskipun tidak kita kerjakan, tapi kita tahu kan ya bagaimana mengerjakannya. Ada datanya dipakai untuk apa ya? Cost objeknya, PPH dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan, ini sudah lebih juga waktunya. Tapi kalian tidak ada kuliah lagi kan? Oh, siang nanti ya. Silakan kalau masih ada. Windy mau tanya? Cukup?
Baik, kalau sudah tidak ada ya, jadi ini tadi materi kita sebenarnya soal ALK daerah ya. Saya pikir tidak banyak kompleksitasnya, yang penting pahami ya konsepsinya, untuk soal hitung-hitungannya pun relatif simpel. Kemudian yang untuk evaluasinya yang tadi kita ulang lagi ya, dan ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi hasilnya. Good luck ya. Saya yakin lah nanti semuanya bisa lolos ya. Kemudian 1 semester lagi, kemudian nanti kalian graduate. Sekali lagi good luck ya untuk UAS-nya, kemudian ditunggu untuk tugasnya, karena ini pertemuan terakhir. Terima kasih, dan saya minta maaf ya kalau terutama ini ya, karena waktunya bukan preferensi saya sebenarnya waktu di jam kantor ini, tapi karena sudah tidak bisa malam dan Sabtunya sudah terpakai, jadi terpaksa waktu jam kantor, sehingga beberapa kali mungkin ada gangguan, 2 kali juga kalau nggak salah kita harus geser, tapi anyway bisa berjalan. Mungkin selain masalah geser juga ya terkadang ada interupsi ya, jadi karena saya ada koordinasi. Sekali lagi saya minta maaf, tapi sekali lagi saya berharap ini efektif, kalian dapat poinnya, bukan saja untuk kepentingan kuliah maupun tapi juga yang terpenting juga knowledge secara keseluruhan. Oke. Izin Pak, sebelum untuk perkuliahan, karena ini kan sudah sesi terakhir perkuliahan, mungkin bisa mengabadikan momen lewat foto bersama dulu. Oh, silakan. Oke. Buka kamera semua dong. Oh, saya buka ini ya, sebentar. Ya benar. Kacamata saya kurang keren saya. Ada pakai kacamata hitam. Baik Kak, saya yang mengikuti fotonya. Pada teman-teman dan langsung gaya bebas aja deh. Jadi gayanya ini Pak, pegang kepala terus muka kaget gitu, gimana ya? Muka stres gitu loh Pak. Oke teman-teman. Saya juga nih. Boleh Pak kalau mau. Baik. Teman-teman sudah saya foto Pak. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, cukup mungkin Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas segala ilmu dan pengetahuan yang publik yang kepada kami kelas 5-12. Mungkin selama perkuliahan ini kami juga banyak salah pada Bapak, sering off cam juga, jarang on cam. Terus juga semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami itu selama 14 bulan ini bisa berguna bagi kami, tidak hanya untuk kalian saja, tapi untuk karir kami ke depannya nanti. Sehat selalu untuk Bapak, semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami juga akan menjadi amal kebaikan untuk Bapak sendiri. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Jangan puas D3 ya. Ya Pak. Sampai S3 juga. Amin. Beasiswa banyak, jadi bersiap nanti lulus itu artinya masuk ke dunia kerja dan kemudian jadi scholarship hunter. Ya. Oke, good luck, sukses semuanya ya, sehat semuanya. Ica mau mengucapkan sesuatu Pak sebagai puji, silakan Cak. Baik, saya dari perwakilan teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmu yang telah diberikan. Juga mau minta maaf karena kami selama kelas mungkin banyak yang off cam dan kurang aktif. Dan saya juga secara pribadi mau minta maaf sama Bapak, mungkin saya ada salah dalam sikap maupun saat menghubungi Bapak ada salah kata yang tidak mengenakan gitu Pak. Dan kami juga
Dan kami sekelas juga minta doanya Pak supaya UASnya diberi kelancaran. Udah Pak. Dan semoga Bapak dan sekeluarga sehat selalu Pak. Terima kasih Amin, Pak. amin. Terima kasih sekali ya. Oke, ada lagi? Ya sudah Pak. Sama Sudah ya. nanti mungkin saat menutup Zoom, minta tolong jangan di end meeting mungkin Pak. Jadi Bapak mungkin lift saja gitu Pak, jangan di end. Soalnya Gitu. mau dipakai sebentar sih. Boleh sebentar. Iya Pak, mungkin. Ini habis ini saya mau ke Bogor saya. Ada undangan, tapi nanti sesinya setelah sholat Jumat. Sebentar. Ilham mana nggak ada? Oh ini dia. Oke ya, sudah saya transfer ininya. Oke, sekali lagi terima kasih, minta maaf, good luck, sukses semuanya, sehat semuanya ya. Saya leave duluan ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.